Hai guys, hello, back with me, Sarang. Jadi hari ini aku mau ngebahas salah satu varian dari masker Freeman, yaitu yang Polishing Charcoal plus Black Sugar Gel Mask plus Scrub. Dari namanya aja kita bisa tahu kalau masker ini tuh selain bisa digunain sebagai masker biasa, bisa juga dijadiin sebagai scrub. Iya guys, tahu ini reviewnya telat banget, tapi aku baru nyobain Freeman beberapa bulan terakhir ini dan it works on me. Jadi kenapa enggak kita bahas? Jadi guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kenapa akhirnya aku mutusin buat beli varian yang ini. Jadi awalnya aku tuh mau nyari masker gitu kan, judulnya mau glow up selama karantin gitu kan. Nah, jadi waktu aku pergi ke drugstore, ternyata aku tuh ngeliat ternyata Freeman itu udah masuk di drugstore gitu kan. Terus waktu itu ada dua varian, yaitu yang matte mask sama yang ini. Jadi setelah aku baca klaim kedua produknya, ternyata mereka berdua ini punya kesamaan, yaitu sama-sama bisa ngedetoxify. Tapi lebihnya dari varian ini tuh selain dia punya scrub, dia juga bisa polishing. Jadi gak usah ribet-ribet maskeran dan nge-scrub di waktu yang berbeda. Makanya aku pilih varian yang ini. Nah, dari namanya Charcoal plus Black Sugar, udah bisa kita tebak nih yang mana yang jadi scrubnya. Jelas lah, pasti Black Sugar. Sebenarnya itu ada beberapa macam bahan untuk yang bisa dijadiin scrub. Contohnya itu kayak gula, garam, atau aprikot. Nah, apa sih yang ngebedain ketiga jenis bahan tersebut? Sebenarnya yang ngebedainnya itu partikel zatnya. Partikel zat si gula ini kan lebih kecil daripada garam atau aprikot. Jadi kalau dipakai buat scrub di muka lebih gentle dan kemungkinan iritasinya itu lebih kecil. Sedangkan kalau garam atau aprikot itu kan partikelnya lebih gede-gede. Nah, kayaknya sih lebih cocok dipakai untuk scrub di badan karena kulit di badan kita itu kan lebih tebal daripada kulit muka kita. Takutnya kalau kedua bahan itu digunakan sebagai scrub di muka malah bisa menyumbat pori dan malah bikin iritasi. Tapi kembali lagi ke kondisi kulit kita masing-masing. Kalau ada yang cocok sama aprikot ya it's okay, itu bukan masalah. Tapi ada juga yang lebih cocok sama gula karena lebih halus dan lebih gentle, itu juga no problem gitu kan. Kembali lagi, skincare itu melihat dari kondisi kulit kita. Jadi daripada kelamaan intro, mending kita langsung aja bahas ingredients yang terdapat di Freeman Polishing Charcoal plus Black Sugar Gel Mask and Scrub. Nah, yang pertama ada sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11. Nah, ingat di video kemarin aku udah bilang kalau ada senyawa yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen itu udah pasti senyawa organik. Nah, sukrosa itu apa sih? Nah, sukrosa itu adalah nama kimia dari gula. Gula yang ada di dapur yang biasa buat bikin teh manis, bikin kue. Nah, itu sukrosa. Nah, kenapa sukrosa dijadikan bahan utama sebagai scrub si Freeman ini? Apa keunggulannya? Nah, si sukrosa ini mengandung asam glikolat dengan rumus kimia C2H4O3. Kembali lagi, ingat kalau ada atom karbon, ada atom hidrogen, itu udah pasti senyawa organik. Nah, ciri-ciri dari asam glikolat itu, yang pertama, dia itu tidak berwarna, bentuknya kristal, terus higroskopis, dan mudah larut dalam air. Nah, itu ciri-ciri gula banget kan? Nah, keunggulannya si asam glikolat ini apa? Gunanya apa? Nah, kita kenalan dulu sama si asam glikolat ini. Asam glikolat atau yang biasa kita sebut dengan asam alfa hidroksi atau AHA. Loh, AHA, kita udah sering banget kan dengar AHA itu apa? AHA, BHA, PHA, itu banyak banget di skincare lain kayak toner, serum, atau essence. Nah,
ketiga bahan tadi itu ternyata adalah bahan exfoliator. Nah, exfoliator apalagi itu exfoliator. Nah, jadi exfoliator itu adalah bahan untuk eksfoliasi. Eksfoliasi itu adalah suatu cara untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berada di lapisan kulit terluar kita. Nah, kembali lagi ke AHA, BHA, dan PHA. Apa yang ngebedain mereka bertiga? Ternyata yang ngebedain mereka bertiga itu adalah tingkat eksfoliasi mereka. AHA itu punya tingkat eksfoliasi paling rendah dibanding BHA dan PHA. Jadi, kalau untuk yang kulitnya sensitif bisa mencoba produk exfoliator yang mengandung AHA dibanding PHA dan BHA. Takutnya kalau kulitnya sensitif dan mencoba exfoliator yang terlalu keras, takutnya malah iritasi. Bahan kedua yaitu propylen glikol dengan rumus kimia C3H8O2. Kembali lagi ada C, ada H, otomatis dia senyawa organik. Nah, bentuknya tuh gimana sih si propylen glikol ini? Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya itu dia berwujud cair agak kental daripada air tapi nggak terlalu kental. Terus juga dia tidak berbau dan rasanya agak sedikit manis. Nah, si propylen glikol ini biasanya terdapat juga di beberapa makanan dan dia itu merupakan zat aditif. Lalu sebenarnya apa sih kegunaan dari propylen glikol ini di masker Freeman ini? Ternyata si propylen glikol ini berfungsi sebagai pelarut dan pengawet. Nah, jadi dia itu melarutkan bahan-bahan lain yang ada di masker Freeman ini supaya kerjanya itu sinkron, gak pisah-pisah sendiri-sendiri. Nah, terus si propylen glikol ini juga bekerja untuk memaksimalkan kerjanya si bahan aktif. Bahan aktif? Yang mana bahan aktifnya? Nah, ternyata bahan aktifnya itu adalah ingredients ketiga yang ada di masker Freeman ini, yaitu activated charcoal atau bahasa Indonesianya tuh arang aktif gitu. Nah, apa yang membedakan arang aktif dengan arang yang tidak aktif? Arang aktif itu adalah apa ya? Arang yang memiliki lebih banyak atom karbon dibanding arang yang lain. Nah, biasanya arang aktif itu diambil dari tempurung kelapa atau kayu yang sudah melewati proses tertentu. Gunanya apa sih activated charcoal ini? Ternyata arang aktif atau activated charcoal ini berguna untuk mendetoksifasi kulit kita. Detoksifasi itu apa? Detoksifasi itu adalah suatu cara untuk mengangkat racun-racun dan sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita. Karena kulit kita udah didetoksifasi, otomatis kulit kita jadi steril kan? Nah, jadi si jerawat itu gak punya kesempatan untuk tumbuh di kulit kita. Selain itu juga si activated charcoal ini punya kemampuan untuk mengecilkan pori-pori. Loh, kok bisa? Kenapa? Itu terjadi karena si activated charcoal ini punya pori-pori yang banyak dan juga dia punya aliran muatan listrik yang bisa menarik toksin yang ada di pori-pori kita. Jadi dia tuh ngebersihin pori-pori kita itu dengan muatan listrik negatifnya itu. Nah, dan juga si activated charcoal ini punya kemampuan untuk mengurangi produksi minyak berlebih yang ada di kulit kita. Oh iya, tadi kan kita ngomongin masalah detoksifikasi atau pengangkatan racun dari kulit kita. Menurut salah satu dermatologis dari New York, dia mengatakan bahwa si activated charcoal ini punya kemampuan mengikat si toksin itu lebih besar 1000 kali dari masanya sendiri. Wow, kece banget kan? Oke, sekarang kita ke ingredients keempat yang sekaligus jadi ingredients terakhir yang mau aku bahas hari ini, yaitu kaolin atau yang biasa kita tahu dengan kaolin clay. Kaolin clay itu
didapat dari endapan mineral tanah liat. Nah, dia itu fungsinya di sini sebagai pengental. Kalau si propilen glikol itu berfungsi untuk melarutkan zat-zat lain yang ada di si masker ini. Nah, fungsinya si kaolin itu adalah untuk memadatkannya lagi. Karena emang sebenarnya bentuknya itu kayak gel padat gitu, kayak gini. Nah, ini kerjanya si kaolin clay. Nah, si kaolin clay itu mengandung kaolinit atau dengan rumus kimianya itu Al2O3 2SiO2 2H2O. Aduh, panjang banget kan? Bagi yang nggak tahu Al itu apa, Al itu adalah aluminium dan Si itu adalah silikon. Nah, kaolin itu sebenarnya ada beberapa macam, yaitu kaolin putih, kaolin kuning, sama kaolin merah. Cuman di sini dia nggak ngasih tahu kaolin apa yang mereka pakai, jadi kita bahas kaolin secara universal aja. Nah, kaolin itu sendiri fungsinya adalah untuk membersihkan sebum atau minyak berlebih yang ada di kulit kita. Nah, sebum atau minyak yang ada di kulit kita itu kan kalau kelebihan bisa menimbulkan jerawat. Nah, si kaolin clay inilah yang bertugas untuk menyerap si sebum-sebum yang berlebih ini supaya kita tuh nggak rentan jerawatan. Tapi tenang aja, walaupun dia punya fungsi untuk menghilangkan sebum berlebih, tapi dia nggak akan meninggalkan kesan kering gitu. Kalau udah dibilas, malah dia akan meninggalkan kesan yang kayak lembut dan halus di kulit kita. Oke, setelah pembahasan yang panjang lebar, akhirnya aku cuma mau bilang kalau aku suka banget sama produk ini, sama si masker Freeman ini, karena dia tuh kayak irit, cepet banget. Karena dia tuh pakainya tuh cuma 5-7 menit doang. Jadi kalau kalian gak suka pakai masker yang lama-lama di muka, this is the one for you guys. Terus juga setiap kali aku selesai maskeran dan nge-scrub pakai si masker ini, dia tuh kayak ninggalin kesan kayak yang licin, terus kulit aku tuh jadi agak lebih cerah. Terus aku kan pakainya pasti tiap malam sebelum tidur kan. Nah, pas aku bangun dan ngaca, sumpah kulit aku tuh kayak glowing, bercahaya banget. Dan oh my god, aku suka banget efek yang kayak gitu. Terus juga di awal aku bilang kan kalau scrubnya itu dari gula dan larut dalam air. Jadi kalau kalian mau nge-scrub pakai masker ini, setelah kalian olesin masker di muka, tangan kalian tuh agak dibasahin dikit, terus nanti digosokin aja ke muka kalian, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kasar. Terus nanti kalau si serbuk gulanya udah larut semua, baru deh kalian bilas. Terus juga karena dia scrubnya dari gula dan mengandung AHA yang tingkat eksfoliasinya itu tidak terlalu tinggi, maybe kulit sensitif akan cocok dengan masker dan scrub ini. Tapi kalau kalian membutuhkan tingkat eksfoliasi yang lebih tinggi, maybe this is not the one for you. Oke, cukup sekian video aku hari ini. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton dan semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya supaya tiap aku update lagi, kalian bisa jadi tim gercep. See you next video. Bye!